Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Keterpakaian tempat tidur, isolasi, dan keterpakaian ICU. Saat ini ambang batas sudah hampir terlampaui. Menyampaikan penghargaan yang tinggi atas capaian 1,3 juta vaksinasi pada hari Sabtu 26 Juni 2021 yang lalu, sehingga lebih cepat dari target 1 juta vaksinasi per hari yang ditetapkan mulai Juli 2021. Iya. Nah, kawan Susi, kita ketemu lagi di Susi Cek Ombak ke laut saja. Ini Bu, tapi sekarang Susi malam cek dokter, Bu. kita akan mengangkat tema Susi Cek Dokter. Yes. Namun sebelumnya, kami tim Susi Cek Ombak ingin mengucapkan duka cita yang mendalam atas musibah yang menimpa Ferry KMP Yunita di Banyuwangi, Gilimanuk. Semoga almarhum husnul khotimah dan para keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan. Semoga semuanya bisa evakuasi dan lain sebagainya lancar dan semoga musibah ini tidak terjadi lagi. Iya. Nah, halo Kiki di studio, apa kabar? Halo Ibu dan kawan Susi, sekarang saya di studio Ibu Susi di Pangandaran ya Bu ya. Kita sekarang pakai sistem kamu jarak ambil alih jauh. kursiku. Kursi Saya host menguasai. utama loh. Nah, Sebentar lagi aku akan menjadi kawan Menteri Susi gara-gara Kelautan. COVID, Kiki langsung duduk di kursiku itu, lihat. Betul Ibu. Bentar lagi saya akan jadi Menteri Bu. Nah, Sebentar lagi saya akan jadi Menteri. lagi nggak boleh omong menteri terus. Tidak ada menteri. Kalau ada menteri ya. lagi pusing. Nah, Bu, ya. saya mau kasih tahu kawan Nah. Susi dulu nih Bu. Yes. Boleh ya? Yang pasti sebelum kita menyapa ke Bapak Epidemiolog Dr. Pandu Riono, Yes. kita ingin mengingatkan kembali kepada semua kawan Susi. Pakai prokes, harga mati. Tidak pakai masker, nanti saya tenggelamkan loh. Itu dia. Bener nggak, Ki? Betul sekali. Enggak pakai Karena masker, abai sekarang prokes, pasien COVID ditenggelamkan. sudah membludak di mana-mana. Iya Bu. Sudah tidak boleh lagi kita teledor dan lengah dalam prokes Yes. ini. Penting sekali. Ya. Ini yang bisa melindungi kita. Karena Betul. kalau kita sakit, nggak bisa dibawa ke dokter dan ke rumah sakit. Semua sibuk, semua penuh. Betul. Nah Ibu katanya punya kita berita undang Bu. Dokter Ibu katanya lihat punya ada berita nih. ini, Kak. Yes. Ya, ada berita tentang kekosongan oksigen. Iya. Di Jakarta juga di banyak beberapa tempat. Dan Betul tim Metro sekali. TV ini sudah menelusuri di Jalan Pramuka. Konkret COVID meledak, tabung oksigen di RI jadi rebutan. Waduh. Nah, kawan Susi, makanya prokes. Pakai masker, tidak boleh lupa. Benar nggak, Ki? Iya Bu.
Jadinya kasihan banget ya yang teman-teman yang akhirnya mengalami atau juga menderita virus COVID-19 kekurangan dari oksigen. Maka teman-teman nih hati-hati ya, sekarang kita saling menjaga diri, menjaga keluarga kita juga. Dan ada lagi Bu, berita kedua apa Bu? Berita kedua adalah tentang kenaikan COVID yang luar biasa pada hari ini, sudah mencapai 21.800. Wow. Nah ini dia Bu, Luar sudah ada biasa 2.178.272 angka kasus positif. Itu total di semuanya Indonesia. ya, kenaikannya itu Iya. 21.807. Jadi kawan Susi sudah tidak boleh main-main lagi. Ini penting sekali. Kalau kita sampai isoman cari oksigen juga susah loh Ki. Iya. Nah, Oke. nah untuk itu kita undang Dr. Pandu Riono, yuk kita sapa beliau. Ibu, tapi sebelum itu Bu, kita sudah bersama teman-teman dari tim Metro TV, tim Susi Cek Ombak sudah melakukan penelusuran Bu ke Pasar Pramuka. Oke, kita untuk melihat bagaimana kondisi perlihatkan dari sama kawan Susi dulu ya, VT-nya tabung ya. oksigen. Ini dia VT-nya. Jadi aku nyisir aja di tiket-tiket kalau ada di sini itu aku tahu habis juga. Aduh. Nah, kalau sedih kita sekali. lihat Ki, sudah tidak ada lagi oksigen di mana-mana. Itu Jadi dia, Bu. kita betul-betul harus hati-hati. Nah, kita tanya juga nanti kepada Pak Pandu Riono, epidemiolog yang akan hadir bersama kita. Iya, langsung saja kita tanya ya Bu ya, bagaimana keberlanjutan soal virus COVID-19 ini Bu? Kira-kira kapan sih berakhirnya pandemi ini gitu? Bisa ya Bu Ya, ya? kita harus bertanya sama beliau, siapa tahu Yes. beliau punya cara-cara dan saran-saran yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Apakah ini memang nantinya tanggung jawab masyarakat semua, ataukah pemerintah juga harus memfasilitasi dan terus memberikan kebijakan yang menunjang penularan ini bisa menurun jauh. Amin, amin, amin. Langsung aja Bu kita undang bersama kita ya Bu ya. Ini dia Bapak Pandu Riono, epidemiologi. Halo. Selamat selamat malam Pak Mbak Riono, Kiki. apa kabar? Salam sehat. Halo, sama-sama Mbak Susi. Kawan Susi ini ingin ngobrol dengan Bapak nih, pengen tahu, sharing. Iya Ada nih. beberapa pertanyaan. Bapak ini pernah bicara tentang herd stupidity karena jengkel lihat bukannya herd immunity tapi herd stupidity. Kenapa Bapak? Kenapa masyarakat itu bandel? Kenapa COVID-nya juga lebih bandel? Coba mungkin Bapak bisa sharing dengan Kira-kira kawan bagaimana Susi. ini Pak Pandu menangani teman-teman kita yang bebal terhadap prokes dalam menghadapi virus COVID-19? Banyak yang Iya, tidak percaya COVID gimana itu ya? ada. Udah diberitahu tidak mau dengar. Kalau sudah dengar juga pura-pura nggak dengar. Ya mau-maunya sendiri, jadinya sekarang kita lihat akan semakin meningkat. Ya, nah bagaimana terhadap Pemerintah ini kan rencana akan menerapkan PPKM mikro, Pak. PPKM mikro darurat namanya. Nama baru lagi. Jadi ada PPKM mikro sekarang ditambah darurat. Saya kadang-kadang berpikir nama ini kok berubah-ubah. Bikin orang pusing, Pak.
Yang suruh pakai masker aja nggak mau ingat, apalagi ditambah lagi istilah-istilah baru. Nah, apalagi Jadi, Bu Susi susah ingat, Pak. Ya. Kiki ini sebentar Pak Pandu ini, jangan dulu dengar Kiki, dengar saya dulu nih. Ada 2 sektor aktivitas masyarakat yang akan dibatasi, Pak. Nah, kemudian work from home juga akan 75% diterapkan. Dan WFO-nya cuma 25%. Menurut Bapak, PPKM mikro darurat ini akankah lebih efektif dibandingkan yang sudah ada? Ataukah diperlukan kebijakan lain, Pak Pandu? Iya. Ibu Susi suaranya nggak jelas loh. Oh, jadi seperti gitu? ini Pak, saya izin sampaikan, pertanyaan dari Bu Susi adalah bahwa pemerintah sudah menerapkan PPKM darurat lagi, PPKM mikro darurat untuk menerapkan 25% WFO, 75% WFH. Nah, tapi apakah program PPKM mikro darurat ini akan menjadi efektif atau kita perlu program lain gitu, seperti negara-negara lain misalnya, Pak? Iya, siapa yang menghitung 75%, siapa yang menghitung 25%? Itu ya ini yang paling sulit. Kalau paling gampang sih semuanya kerja di rumah gitu, 100% aja. Kalau pakai masih 75%, 50%, karena nggak ada yang hitung, nggak ada yang mantau, ya semuanya masuk juga akhirnya. Dan rencana supaya penduduk tidak berinteraksi, tidak berpergian, ya berpergian juga akhirnya. Iya betul, karena masih tidak tahu ya, tidak jelas yang bagaimana bisa perhitungannya ya. melihat 7525 itu benar. Jadi, PPKM kita itu cuma tambah sulam aja kok. Iya betul, aduh. Jadi Oke, sebaiknya baik. tegas saja gitu ya Pak Pandu. Iya betul, semua aja suruh libur Bu. Iya betul. Nah, karena semuanya seluruh libur ya Bu ya, Hanya 2 kita juga minggu libur saja dulu nih, Bu. ya, untuk waktu short saja. Untuk membuat kurva itu melandai begitu ya Pak Pandu. Iya, flattening the curve bahasa Inggrisnya, kerennya tuh. Iya baik. Jadi Nah, Ibu, melandaikan tapi Kalau tidak begitu mudah. ya, kalau gitu yang harus berperan besar ini apakah masyarakat ataukah pemerintah dengan kebijakannya, Pak? Nah, sebentar Pak Pandu, jangan dijawab terlebih dahulu ya. Kita jawabnya di segmen 2 ya, supaya teman-teman kawan Susi makin penasaran. Ibu, kita iklan dulu, Bu. Jadi untuk kawan Susi jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Kelar saja. Indonesia telah mencapai 1,31 juta dosis vaksin COVID-19 pada Sabtu 26 Juni 2021. Jumlah ini melewati target 1 juta dosis vaksin per hari. Vaksinasi dosis pertama telah dilakukan kepada lebih dari 27 juta orang dan vaksinasi dosis kedua kepada lebih dari 13 juta orang. Kementerian Kesehatan menargetkan vaksinasi corona ini selesai pada akhir tahun 2021. Ada kabar gembira datang dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Melalui konferensi persnya pada Jumat 25 Juni 2021, ia menyebut pemerintah tengah mengkaji merek Pfizer dan Sinovac sebagai vaksin untuk anak. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan nama baru untuk varian virus COVID-19 yang terdeteksi di berbagai negara. Berikut 11 nama varian baru dan negara asalnya. Saja. Sekarang tadi kawan Susi sudah melihat TV tentang vaksinasi. Betul. Jumlah vaksinasi dan juga jenis-jenis
COVID-19, ada varian Delta, Alpha, Beta, bahkan terakhir ada yang baru yang muncul di Amerika Selatan. Nah, sekarang sudah ada bersama kita Dr. Jane Supardi. Betul. Beliau adalah ahli Imunisasi. daripada pakar imunisasi. Yes. Ya, pakar imunisasi yang saat ini perlu kita tanya tentang efektivitas vaksin. Nah, Dok, Ibu, mungkin bisa dijelaskan secara singkat mengapa sekarang ini banyak berita orang yang sudah divaksin ternyata masih bisa terinfeksi COVID lagi. Jadi, bagaimana efektivitas vaksin ini, Dok? yes. Baik, jadi memang sejak awal dikatakan bahwa tidak ada satupun vaksin yang bisa Menghilangkan. menggaransi 100%, tidak ada yang 100%. Ya, jadi kita lihat hasil uji coba yang ada yang 95%, 80%, 70, 65 seperti itu. Nah, tapi itu kan hasil uji, ya, hasil uji. Ya, kita sekarang lihat saja di lapangan, ya. Yang penting adalah ini sudah dipastikan semua vaksin itu bisa mencegah biasanya mencegah ke arah kena COVID yang parah atau kena COVID lalu meninggal. Itu yang sudah pasti. Ya, nah apabila kita lihat ada yang sudah divaksin tetapi kemudian sakit dan sampai meninggal, nah itu adalah kelompok orang-orang yang kemungkinan antibodinya tidak terbentuk. Oke. Nah, kita tahu memang Sudah ada divaksin, banyak faktor, tapi Ibu. antibodi di badan kita nggak terbentuk gitu ya, Dok? Iya. Betul, Ibu. Oh, Ya. berarti bukan jaminan ya, dokter ya? Betul. Jadi bisa banyak faktor ya. Bisa karena virusnya yang masuk itu begitu banyaknya. Oke. Sehingga kita antibodi terbentuk, ya. Tetapi tidak cukup. Musuh kita lebih banyak. Kalah kita, Bu. Oke. Begitu. Jadi Atau tetap misalnya kalau begitu prokes harus dipakai ya, Dok ya? Yes, Betul, itu. wajib. Jangan mentang-mentang divaksin keluar tanpa masker. Aku sudah divaksin, padahal kena langsung tepar gitu ya. betul. Oke. Nah, dokter, sekarang kan ada berita varian Delta ini juga menyerang kepada anak-anak. Yes. Betul. Nah, katanya sekarang itu Sinovac sudah bisa diberikan kepada anak usia 12 sampai 17 tahun. Kawan Susi ini pengen tahu apa yang harus diperhatikan dalam persiapan pemberian vaksin kepada anak-anak usia 12 sampai 17 tahun. Baik. Kita kalau dewasa disuntik diminta siap-siap, harus siap begini begitu. Nah, kita umumnya bisa ya, orang dewasa mengerti. Tapi kalau anak itu akan sulit ya. Jadi anak-anak itu harus didampingi oleh ibunya. Bagaimana? Jadi seseorang itu kalau disuntik lalu mau berhasil, itu syaratnya itu kondisinya harus fit. Oke. Ya. Kita tidak fit itu apabila misalnya misalnya malamnya begadang. Yes. Nah, itu besoknya sudah pasti tidak fit. Oke. Ya, disuntik tidak terbentuk antibodinya. Oh, nah, oke. seperti Makanya itu. pola makan, pola tidur harus dijaga ya, Bu ya? Betul sekali. Oke. Nah, Dokter Punten, ini ada sempat istilah yang agak-agak membuat saya bingung adalah long COVID. Itu apa ya, Dokter? Begini. Jadi kita tahu ini virus COVID yang jahat ini, Iya. dia bisa menyerang kemana-mana. Oke. Bisa otak kita, paru kita, mata kita, telinga kita, perut kita, begitu. Tergantung organ kita yang mana yang rusak, maka setelah seseorang itu sembuh dari COVID, itu menyisakan gejala-gejala jangka panjang. Ya. Nah, ada yang long COVID pada anak. Kasihan anak-anak ini. Ya, sebagian dari otaknya itu ada yang rusak. Anak itu jadi tidak bisa mengingat. Ya, jadi pelajarannya turun. Bahkan kadang-kadang bicara pun susah, mau ngomong apa, gitu nggak sampai. Berarti bahaya sekali ya, Dokter. Betul. Nah, ini yang guru-guru itu harus jangan terlalu memaksa anak, karena udah pasti anak itu akan turun gitu ya. Jadi kalau guru itu bikin anak itu lalu ini kok nggak bisa baca, jadi nggak bisa, dulu bisa sekarang tidak bisa. Oh, itu karena COVID.
Oke, Nah, ini jadi orang tua guru ini harus ada pengertian juga tentang long COVID ini. Oke, baik. Jadi makanya sebelum kena kita harus jaga. Betul. Tapi kalau sudah kena juga jangan lengah lagi ya, karena bahaya sekali. Iya, betul. Baik. Oke. Nah, Ibu, Bu Dokter, ada pertanyaan untuk Bapak saya Pandu, sedikit Ibu. mau tanya. Ya, terkait dengan varian Delta. Yes. Ini beritanya itu varian Delta menularnya itu sangat cepat. Dalam waktu 3 sampai 5 detik melalui pernapasan bisa menular. Yap. Nah, apakah lonjakan kasus sekarang ini karena jenisnya dari yang menular ini COVID-19 variannya adalah Delta? Begitu. Ya. Jadi dari data yang ada, jadi Indonesia itu ada sekitar 19 laboratorium yang bisa melakukan whole genome sequencing. Jadi virusnya itu nanti dilihat ya. Ini virus yang non varian yang dulu dari Wuhan yang awal, atau dia virus baru. yang variannya yang seperti yang di UK, Inggris, Afrika Selatan atau yang India. Nah, itu laboratorium itu bisa menentukan ini yang mana. Nah, sudah dari hasil penelitian tiap varian itu dia punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, tapi rata-rata semua varian itu lebih menular daripada yang asli dari Wuhan. Dari yang non varian itu lebih menular. Seperti itu. Nah, yang Delta ini yang paling nomor 1 tingkat penularannya dibandingkan yang non varian dia 4 kali lipat. Dibandingkan varian yang lain dia 2 kali lipat lebih cepat menularnya. Oke, baik. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kepada Bapak Pandu masih bersama kami kan ya, Pak Pandu? Masih Mbak Kiki, jangan takut. Masih setia. Halo, Pak, Dr. nah, tadi Jin, kan apa kabar? Ya, pertanyaan tadi Bu Suci kan belum terjawab nih Pak. Lalu bagaimana dengan kondisi seperti ini yang harus ekstra ini masyarakat atau pemerintah atau bagaimana Pak? Apalagi ada varian Delta kan yang lebih berbahaya. Iya, jadi lonjakan ini kan sebenarnya disebabkan oleh perilaku manusianya. Kalau manusianya abai, tidak mematuhi protokol kesehatan, ya banyak melakukan aktivitas yang bepergian dan sebagainya. Karena virus itu nggak bisa jalan, nggak bisa terbang, gitu kan. Jadi dia akan ikut manusia kemana dia pergi. Jadi lonjakan ini disebabkan oleh pertama perilaku manusianya, kedua oleh karakteristik virusnya. Nah, kebetulan sekarang yang menjadi dominan itu katanya Dr. Jen adalah Delta yang sangat mudah menular. Ya, dengan demikian makanya kenaikannya itu seperti naik tebing, cepat sekali. Karena tadi dibilang dalam waktu singkat menular kepada orang lain, sehingga banyak terinfeksi, banyak yang terkena, dan banyak yang mengalami juga gejala, sehingga sangat cepat. Dan kita lihat bahwa hampir rumah sakit itu kewalahan, ya kan, juga membutuhkan oksigen. Jadi kekurangan oksigen, kekurangan tempat rumah sakit. Jadi kasihan nih sekarang banyak masyarakat yang sekarang mulai terbuka matanya bahwa di antara temannya, saudaranya itu kena. Waktu itu kan masih sedikit orang yang terkena daripada COVID ini. Sehingga kalau sekarang mau bikin vaksinasi itu masyarakat udah langsung antri itu pengen cepat-cepat divaksinasi. Yes. Aduh, semakin Antrian itu menimbulkan kerumunan baru lagi ya. Iya. Akhirnya sebelum divaksin udah kena duluan deh. Iya. Nah, ini karena emang bahaya sekali ya Dr. Jan dan Pak Pandu bahwa ada varian Alpha, Beta, kemudian Delta, Gamma, tapi Charlie nggak ada nih Charlie ini. Masih sibuk sama band ya kayaknya. Oke, seperti apa nanti kita akan bahas kembali lagi kawan Susi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di mana Bu? Charlie-nya ada di kamu. Ya, di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Ke laut saja. Nah, kembali ke Susi Cek Ombak, ke laut saja. Pak Pandu, saya ingin bertanya, karena terakhir ada berita baru tentang virus Lambda.
yang muncul di Peru. Nah ini Betul. lebih ganas lagi atau bagaimana? Kita ini jadi takut sekali. Selain varian Delta menyerang anak-anak, kasus jadi banyak sekali. Sekarang sudah dengar di Amerika Selatan, Peru, ada jenis Lambda. Nah ini bagaimana? Iya Bu, jadi kita ini berhadapan dengan virus yang selalu akan bermutasi. Jadi nanti ada Lambda, ada Beta, ada Alpha, ada Delta Plus. Ini virus itu memang sangat mudah bermutasi. Dan Lambda yang pertama kali ditemukan di Peru itu di Amerika Latin, ternyata kemungkinan lebih ganas dibandingkan Delta yang sekarang sudah mendominasi di Indonesia ini dan di global. Jadi kita harus khawatir sekali kalau Lambda itu juga ada di Indonesia. Dan kita harus menyiapkan supaya jangan ada. Karena kalau ada nanti akan terjadi gelombang yang lebih tinggi lagi. Dan kita akan mengalami kesulitan menanggulanginya. Karena kan masyarakat seringkali lupa kalau sudah kasusnya turun dan sebagainya. Ini memang butuh disiplin nih untuk mencegah. Dan juga respon pemerintah juga harus cepat. Jangan responnya tuh setelah kebakaran terjadi baru ribut darurat gitu kan. Seharusnya mencegah supaya nggak terjadi, mengantisipasi. Karena kalau enggak kita akan selalu terlambat. Oke. Nah kalau kita membayangkan Lambda begitu ganas, yang sekarang aja varian Delta ini sudah seperti ini, lalu Pak Pandu ini kan sudah mempelajari dari muncul berita sampai dia ada di Indonesia berapa lama tuh dok? Itu yang tergantung. Jadi kan umumnya kan karena orang melakukan perjalanan gitu kan. Makanya sekarang karantina pelabuhan tuh harus diberlakukan. Jadi siapapun yang masuk wilayah Indonesia itu apakah melalui pelabuhan udara, melalui pelabuhan laut, atau melalui moda transportasi lain, itu harus dilakukan screening, dilakukan karantina, dan dipastikan bahwa orang itu tidak membawa virus apapun gitu kan, jenis apapun. Dan yang kemarin kan kita kebobolan karena banyak pekerja migran Indonesia yang harus dipulangkan ke Indonesia karena kontraknya sudah selesai, atau karena memang mau pulang kampung karena menjelang Ramadan. Jadi banyak pekerja migran ternyata sudah membawa virus yang mutasi Delta. Sehingga ketika bulan Januari sudah mulai banyak tuh pekerja migran yang membawa mutasi Delta. Disangkanya karena itu dari India, hanya menyerang orang India gitu. Ternyata kan sebenarnya virus itu bisa menyerang siapa saja gitu. Betul, saya kira juga virusnya lebih baik, Pak. Negara-negara lainnya ya, Pak Pandu, dibawa oleh traveler gitu ya. Yes. Betul sekali. Nah, Ibu Susi, kita juga akan ngobrol nih dengan seorang ibu yang punya pengalaman dengan COVID-19 di keluarganya. Dia harus menjaga anaknya yang terinfeksi, juga menjaga anaknya yang tidak terinfeksi, juga merawat suaminya yang terinfeksi. Kita panggil Zaskia Meka. Halo, apa kabar Zaskia? Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam. Hai Pak Pandu. Aduh, terima kasih. Kalau lihat cerahnya hari ini, rasanya artikel yang menulis Zaskia ini harus merawat anak-anak yang sakit kena COVID, isolasi, mandiri, juga suami, nggak kelihatan lagi. Tapi share dong dengan kawan Susi, bagaimana you bertahan dalam proses selama isolasi mandiri keluarga. Bagaimana menjaga anak mau mematuhi prokesnya dalam isolasi mandiri terpisah dari ibunya. Bagaimana, coba sharing dengan kawan Susi.
Iya baik Bu Susi, terima kasih kesempatannya ini buat sharing juga, semoga bisa manfaat juga buat masyarakat yang nonton. Jadi kebetulan di rumah ini anakku ada 5 Bu, dan ada yang bayi juga. Nah yang kena itu 2 yang besar, yang pertama 1 asisten rumah tangga sama 1 anaknya asisten rumah tanggaku. Jadi 3 anak yang kena, 1 dewasa. Pas kena pertama kali, shock semua, dan yang mereka takutkan cuma bilang, Bia kita tidak mau isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit. Kita takut nggak mau di rumah sakit karena pada fitrahnya anak ketika sakit kan pengennya dipeluk sama ibu, dekat sama ibunya gitu kan. Akhirnya aku bilang sama anak-anak, insya Allah nih rumah kita isolasi mandirinya ini friendly, isolasi mandiri friendly, karena rumah saya ini terpisah ada 2 bangunan. Akhirnya aku bilang, oke, kita semua bisa isolasi mandiri di rumah, tapi kalian harus taat. Kalian cuma boleh pakai wilayah belakang, kami yang negatif di wilayah depan gitu. Ya daripada nggak ada pilihan lain, mereka daripada terpisah juga jauh dari ibu dan bapaknya, akhirnya mereka bilang, oke, kita mau di rumah. Aku juga jelasin sama adik-adiknya, dan untungnya 1,5 tahun terakhir ini anak-anak itu memang dari sekolahan juga, dan kita sebagai orang tua sudah menjelaskan apa yang namanya virus corona. Kita ini lagi pandemi. Jadi ketika virus tersebut mendatangi kami, karena pengetahuan kita selalu mempelajari, anak-anak pun selalu kita update soal virus ini. Anak-anak kita kasih pengertian. Jadi ketika akhirnya kena di rumah ini tuh, kita udah nggak terlalu kaget, kita udah nggak terlalu panik, kita udah nggak shock, dan mereka semua udah tahu situasinya. Kalau kena berarti harus isolasi, yang negatif tidak boleh gabung, dan ada 10 hari kita harus terpisah gitu Ibu. Jadi alhamdulillah anak-anak mudah dikasih pengertian ketika akhirnya kena, karena mereka ikut perjalanan COVID ini dari awal kita jelaskan kepada mereka. Jadi kita pengen anak-anak benar-benar paham apa sih situasi yang lagi kita hadapin saat ini gitu. Wah luar biasa sekali ya Bu Susi ya, harus persiapan ini harus mental. disebarluaskan kawan Susi. Jadi penting memberitahu anak-anak apa itu COVID-19. Iya betul. Apa itu isolasi kalau kita terinfeksi. Iya, Luar biasa. Iya. Lalu, tapi nih Ibu, Bu Susi, mungkin salah satu dari keuntungan Kak Saskia di Amerika adalah bahwa punya rumah dengan 2 bangunan gedung yang terpisah, atau rumahnya luas, jadi ketika isolasi mandiri masih aman. Ini saya nggak kebayang nih teman-teman atau kawan Susi yang rumahnya cuma kontrakan 3 petak. Nah itu kalau ada yang kena COVID, bagaimana itu Pak Pandu bagusnya ya? Karena tidak punya ruangan lain, dan harus berkumpul di situ begitu. Ya kalau di Jakarta kita pergi ke Wisma Atlet, karena Wisma Atlet adalah tempat isolasi. Ya, gimana Dokter Jen? Kan Wisma Atlet sudah tutup, banyak rumah sakit yang tutup juga di Jakarta. Kayaknya kita butuh gedung baru kayaknya yang bisa kita pakai ya. Gimana kalau gedung DPR Bu? Jadi gini Mbak Kiki, Iya Pak. yang tidak bergejala itu masuk ke ruang karantina. Misalnya Wisma Atlet tadinya dipakai untuk karantina atau isolasi saja. Iya. Rumah sakit untuk mereka yang bergejala berat atau butuh oksigen, butuh ventilator atau butuh ICU. Jadi kita batasi gitu, kita pecah dari 2. Katanya sih nanti Jakarta Expo di Kemayoran tuh mau dibuka untuk supaya nyambung dengan Wisma Atlet untuk menampung teman-teman yang memang membutuhkan perawatan yang sekarang rumah sakit itu sudah penuh di mana-mana. Oke, saya kira tadinya gedung DPR Pak mau dibuat untuk salah satu bangunan juga ya buat isolasi. Saya kira ini bisa bermanfaat. Betul Oke, sekali. Bapak Itu juga kita besar juga. Bu, kita suruh lanjut. Semakin panas ini Bu. Bu, kita break dulu ya Bu ya. Nggak bisa kerja menyetujui anggaran tambahan untuk WFH aja Bu. COVID Oke, yang sangat diperlukan loh. Yes. Ya udah kalau sih jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Ke laut saja. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak, ke laut saja. Ke laut saja. Nah, kita sekarang ke Dokter Jen, ada beberapa pertanyaan juga kita minta Zaskia untuk memberikan pesan kepada kawan Susi. Mungkin Zaskia dulu ya. Zaskia coba, apa pesan yang paling penting sekarang ini? Pada saat kita begitu genting, darurat, rumah sakit penuh, isolasi mandiri juga terkendala, obat susah, dan juga tempat dan lain sebagainya. Apa saran dari Zaskia nih?
Baik Ibu, ini karena kebetulan awalnya di rumah saya nih klasternya yang kena pertama itu anak-anak. Padahal kalau boleh jujur ditanya anak saya pernah kemana sih, mereka nggak pernah kemana-mana. Paling yang keluar saya, suami, atau enggak kadang-kadang ada tantenya, omnya, atau enggak neneknya yang datang ke rumah. Dengan situasi seperti ini saya jadi menyadari bahwa kita tidak bisa terlalu mempercayai yang namanya inner circle. Kadang-kadang kita percaya inner circle, itu cuman adik saya aja kok, adik saya nggak kemana-mana, paling dia cuman ke kantornya doang. Tapi dari kantornya situ kan ada inner circle yang lain yang kemana-mana gitu kan. Jadi buat saya kalau emang kita cuman bisa percaya orang yang ada di dalam rumah. Ketika memang ada tamu, walaupun itu cuma nenek, kakek, om, tante, itu kita saya pribadi sih udah nggak bisa terlalu percaya gitu, karena mereka tetap ada merasa punya inner circle di luar-luarnya. Akhirnya jadi lebar, akhirnya terkena sama anak-anak yang padahal mereka di rumah aja. Dan pesan yang terakhir buat para ibu yang sedang mengurus anak atau anggota keluarga di rumah, ibu ini kita adalah pusatnya, pusat perhatian dari anak-anak dan keluarga. Walaupun kita sedih, walaupun kita drop, kita panik, jangan tunjukkan itu. Jadi kita harus tetap positif, kita harus tetap happy, kita harus tetap optimis. Karena itu yang saya lakukan kemarin. Kemarin saya udah nggak mau mikirin gimana perasaan saya sedih nggak, saya kuat nggak, itu nggak saya pikirin. Yang penting saya nunjukin anak-anak, kalian pasti sembuh, ayo optimis, dia baik-baik aja, dia yakin ini akan kita bisa melewati dengan selamat dan aman gitu. Ya alhamdulillah sekarang semua benar-benar terlewati. Jadi kita harus menjadi ibu yang kuat, jadi perawat yang positif juga. Yes, keren sekali Kak Saskia Diameka. Luar biasa, kawan Susi dengar ya. Iya, Inner cycle pun tidak boleh kita percaya. Mungkin Dr. Jane bisa memberikan pesan terakhir untuk kawan Susi. Nanti habis Dr. Jane ke Pak Pandu. Yap. Baik, jadi saat ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk imunisasi. Nah, kebetulan imunisasi itu ada berbagai jenis, ada yang Sinovac, ada yang AstraZeneca. Nah, kita tahu bahwa jumlah vaksin itu terbatas. Jadi tidak bisa kita lalu memilih, saya mau AstraZeneca, saya mau Sinovac. Jangan itu, ya. Jadi kita harus terima kasih kalau kita bisa dapat vaksin apapun jenisnya. Seperti itu, ya. Dan yang kedua adalah sering orang takut, saya ada sakit jantung saya ada ring, ada Lord of the Ring, lebih dari 5 ring. Lord of the Ring. Ya. Lalu jadi tidak boleh divaksin. Jangan. Yes. Justru mereka yang punya banyak penyakit itu yang harus divaksinasi, yang harus dilindungi. Kita harus takut ke COVID. Jangan takut ke vaksin. Vaksin itu tidak bahaya. Semua vaksin aman. Itu. Oke, terima kasih Dokter Jen. Nah, jadi teman-teman jangan takut vaksin, karena semua vaksin aman. Pak Pandu Riono mungkin bisa memberikan pesannya. Iya, jadi sekarang kan kita disuruh tinggal di rumah, ya kan? Jadi tinggallah di rumah, jangan kemudian misalnya suruh bekerja di rumah, kemudian kita masih jalan-jalan gitu. Karena situasinya sekarang makin tidak menentu, di mana banyak orang yang tanpa gejala. Tadi kan dikatakan oleh Mbak Saskia bahwa inner circle itu makin meluas kalau kita pergi gitu. Makin banyak orang yang kita tidak ketahui apakah mereka membawa virus atau tidak. Dan selalulah pakai masker. Pakai masker yang betul, ya kan? Dan menutup lubang hidung dan bawah. Jangan cuma cantel di sini saja. Dan jaga jarak dan menjaga kebersihan. Dan kalau ada kerumunan, jangan didatengin atau menciptakan kerumunan baru. Karena kita nanti menciptakan risiko yang kita tidak ketahui. Jadi tadi kan sudah dibilang bahwa ini situasinya beda. Sekarang virusnya lebih mudah menular. Dan jangan anggap remeh bahwa pandemi ini, bahwa kita walaupun sudah divaksinasi bisa menghindar. Jadi walaupun sudah divaksinasi, tetap pakai masker, apalagi yang belum divaksinasi. Baik, nah juga Dokter Jen dan Pak Pandu, kita kalau bisa kalau ketika keluar lebih baik pakai double masker ya sekarang ya. Betul sekali. Karena memang kalau cuma satu bisa tembus itu virusnya ya. Betul sekali. Dan Pak Pandu punten, kira-kira kapan ini pandemi berakhir Pak? Saya pengen nikah. Ya maunya kan kita semua tergantung kita. Kalau kita pengen cepat berakhir,
Ya kita harus bekerja benar gitu, semuanya pakai masker, kalau ada anjuran-anjuran pemerintah diikuti. Karena sebenarnya garda terdepan dalam penanganan pandemi ini adalah kita semua, rakyat. Kita semua. Jadi masyarakat. Nah, karena mereka yang disuruh pakai masker, mereka yang harus tinggal di rumah, mereka yang harus juga siap divaksinasi, jangan menunda begitu ada kesempatan vaksinasi. Dan jadi tergantung kita semua. Kalau kita ingin cepat, kita bisa lakukan dengan disiplin dan ikut aturan pemerintah. Yes. Siapa Pandu? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi ya? Nah, terakhir Ibu Susi, silakan. Epidemi ini bisa selesai kalau kita mau disiplin. Kawan Susi ingat. Disiplin kita mau kita apa? Mau cepat atau mau lambat? Kalau mau cepat, pakai masker kalau keluar. Menjaga tidak berkerumun. Kalau ada penawaran vaksin, segera ambil. Dan yang paling penting lagi, jaga gaya hidup sehat supaya imunitas kita nih kuat. Kalau imunitas kuat, kena serangan pun kita masih bisa bertahan. Kira-kira seperti itu. Pak Pandu, Dr. Jane, terima kasih banyak. Saskia juga terima kasih banyak. Nah, kawan Susi, jangan lupa nonton Susi Cek Ombak setiap hari Rabu jam 8 malam di Metro TV. Susi Cek Ombak, ke laut aja. Terima kasih Dr. Jet waktunya. Metro TV,